Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi bersama Pak Arif dalam mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan luas permukaan dari bangun ruang, yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Bagaimana kelanjutannya? Simak video yang berikut ini. Luas permukaan bangun ruang. Jika sebuah benda berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, atau bola akan dibungkus dengan kertas kado. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan? Nah, ini biasanya kalau kita mau ngirim kado atau gimana, memberikan hadiah buat teman-teman, buat keluarga, itu kan harus dibungkus dulu ya. Nah, ukuran kertasnya berapa gitu kan? Nah, di sini luas permukaan bangun ruang itu ya seperti kita mempersiapkan kertas untuk membungkus kado. Seperti itu ibadahnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang luas permukaan prisma. Prismanya seperti ini, saya ambil prisma segi 4 atau balok atau kubus juga bisa. Sebuah kardus berbentuk balok akan dibungkus dengan koran. Berapakah luas koran yang dibutuhkan? Kita harus tahu dulu. Ini ada balok dan jaring-jaringnya. Tapi yang di sini saya lupa menggambarkan jaring-jaringnya. Jadi hanya baloknya saja ini. Nah, dari gambar tersebut kan kita kelihatan gini. Luasnya gimana? Luas adalah ini. KLMN, berarti yang bawah, ditambah OPQR, ditambah luas tutupnya, kemudian ditambah LMQP, luas yang samping kanan, dan luas KNRO yang mana? Yang ini, yang kiri, luas KNRO. Kemudian luas KLPO yang depan. Dan luas NMQR yang belakang. Mencari luas-luas itu gimana, Pak? Ini caranya. Luasnya KLMN dan OPQR. KLMN dan OPQR kan bentuknya sama ya. Alas dan tutup itu pasti sama. Jadinya saya singkat seperti ini. 2 kali KL kali LM. Panjang kali lebar. Gitu. Ditambah LM kali MQ. Luasnya persegi panjang gimana? Ya panjang kali lebar. Nah, saja gini, LM kali MQ, begitu, dan seterusnya. Kemudian kalau seperti ini kan panjang, lama ya. Kita persingkat seperti ini. 2KL kali LM-nya tetap. Ini yang kita singkat seperti ini. Jadi ini dijumlahkan dulu. KL tambah LM tambah MN tambah KN. Kemudian dikalikan dengan salah satu, yaitu LP. Gini. Ya. Setelah itu kita dapatkan luas permukaan prisma itu ternyata 2 kali luas alas, yaitu alas dan tutup, ditambah keliling alas, kelilingnya ini, dikalikan tinggi. Contoh soal. Saya punya prisma segi 4 atau balok. Panjangnya 24 meter, lebarnya 12 meter, dan tingginya 18 meter. Kita tuliskan dulu panjangnya 24, lebarnya 12, dan tingginya 18. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jawabnya gimana? Tuliskan dulu rumus yang tadi, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan luas alasnya rumusnya gimana? Panjang kali lebar.
kali 2. Kemudian ditambahkan dengan keliling alas. Keliling alas luasnya seperti ini. 2 kali panjang tambah lebar dikali tinggi. Ini sepertinya kurungnya kebanyakan ya. Harusnya yang satu di sini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian kita substitusi atau kita gantikan PL dan T-nya dengan bilangan-bilangan yang sudah diketahui tadi. Jadi 2 kali 24 kali 12 ditambah 2 kali ini 24 tambah 12. Kemudian T-nya diganti 18. Hasilnya adalah 2 kali 24 dikali 12 sama dengan 576 ditambah kelilingnya ini 2 kali 24 tambah 12 didahulukan, ketemunya 36. 36 kali 2 adalah 72, kemudian dikalikan 18. Hasilnya 576 ditambah hasil kalinya ini 1296. Hasil akhirnya ketemu 1872. Oh, ini satuannya salah ya, anak-anak. Yang benar itu meter persegi, bukan sentimeter persegi. Maaf ya. Soal yang kedua, suatu prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 6 cm dan 8 cm. Sisi ketiga yaitu panjangnya 10 cm serta tinggi prisma 20 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Diketahui apa tadi? Segitiga siku-siku. Sisi pertama yang bentuknya siku-siku yang seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Hehe. Ya, kira-kira beginilah. Bentuknya yang sini ini 6 cm, yang ini 8 cm. Kemudian sisi yang ketiga, yaitu sisi yang di sini panjangnya 10 cm. Tinggi prismanya 20 cm. Yang ditanyakan luas permukaannya. Kita pakai yang tadi, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kita tuliskan dulu luas alasnya, yaitu bentuknya apa tadi luas alasnya? Segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali A kali B, dengan di sini A, di sini B. Ya. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya gimana, Pak? Ya ini ditambahkan semua. Kalau salah satu enggak ditemukan gimana, Pak? Ya dicari dulu. Misalkan yang C ini belum diketahui. Kita kita mencari yang sisi miring ini dulu dengan menggunakan Pitagoras. Di sini A, di sini B. Berarti 6 kuadrat ditambah B kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan yang sini tadi 36 ditambah 64, yaitu 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi sisi yang ketiga ini panjangnya 10. Itu anak-anak. Terus lanjut ke soal. Kita substitusikan semuanya. Kita ganti A dengan 6, B jadi 8, kemudian C-nya 10, tinggi prismanya tadi 20 ya. Sehingga ketemu seperti ini, 2 kali setengah itu 1, jadi ini dicoret saja, bisa 6 kali 8 sama dengan 48. Kemudian yang ini dijumlahkan dulu, 6 ditambah 8, 14 ditambah 10, 24 kali 20. Hasilnya adalah 48 ditambah 480. Itu 528 cm persegi. Seperti itu. Lanjut. Bangun ruang yang kedua, yaitu tabung. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ada tabung dan jaring-jaringnya.
luas permukaan tabung itu hampir mirip dengan luas permukaan prisma. Karena memang tabung merupakan prisma yang alasnya bentuknya lingkaran. Seperti itu, teman-teman. Jadi, karena keliling alasnya itu adalah lingkaran, jadi kita memperoleh seperti ini. 2 kali luas alasnya adalah pi r kuadrat. Alasnya berbentuk lingkaran ya. Luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya adalah 2 kali pi kali r. Ini dikalikan tinggi. Kalau seperti ini ruwet, Pak. Iya. Makanya kita sederhanakan dulu. Jadi seperti ini, anak-anak. Luas permukaan tabung adalah 2 pi r dikalikan R ditambah T. T itu adalah tinggi tabung dan R adalah jari-jari tabung. Seperti itu. Masuk ke contoh soal. Nah, ini. Di pada gambar ini, kita ketahui jari-jari tabung adalah 7 cm dan tingginya 28 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan. Kita masukkan dulu rumusnya, kita tulis dulu 2 pi r kali R ditambah T sama dengan 2 kali 22/7. Kita pakai pi dengan nilai 22/7 karena jari-jarinya adalah 7 sehingga bisa dibagi 7 ya. R-nya 7 kita masukkan, tingginya 28. Luasnya ketemu daerah sini ketemu 44, kemudian dikalikan dengan 7 ditambah 28 sama dengan 35. Sehingga luas permukaan tabung ini adalah 1540 cm persegi. Kemudian yang ketiga, luas permukaan limas. Perhatikan limas dan jaring-jaringnya berikut ini. Nah, ini limasnya, ini jaring-jaringnya. Luasnya yang mana, Pak? Ya, ini luasnya. Ini luas alasnya ditambah luas sisi tegaknya. Loh, Kak, Pak, ini kan miring. Ya, iya sih miring. Tapi kan agak tegak. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Jadi luasnya adalah luas alas yang ini. Ditambah dengan luas sisi tegak yang warnanya biru. Karena luas sisi tegaknya tadi bentuknya segitiga, jadi kan kita sudah tahu luasnya segitiga seperti apa ya. Jadi kita lanjut saja ke contoh soal. Seperti ini. Ada limas TABCD. TABCD. Begitu cara membaca notasinya Bang Ruang ya. Ketahui alasnya. Oh, ini alasnya bentuknya apa ini anak-anak? Ini alasnya bentuknya adalah persegi. Jadi kita tuliskan S. S-nya berapa? 10 cm. Tinggi limasnya 12 cm. Kemudian tinggi sisi tegaknya. Tinggi sisi tegak itu tinggi segitiganya. Berapa? 13 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. Kita tulis dulu rumusnya tadi, luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya, karena luas alasnya itu persegi, jadi kita tuliskan AB kali BC. Sisi kali sisi, yaitu 10 kali 10, gini ya. Kemudian, karena sisi tegaknya itu sama semua ukurannya. Jadi kita langsung saja kalikan 4. Ada 4 ya. Itu 2, 3, 4 karena alasnya bentuknya segi 4. Jadi 4 kali setengah dikali BC. BC itu yang mana? Yang ini, Pak. Ini.
BC panjangnya 10 dan TE itu dari titik puncak limas ke sini, ke alas sisi tegaknya. Panjangnya adalah 13 cm. Jadi kita hitung luas alasnya 10 kali 10 sama dengan 100, dan luas sisi tegaknya adalah 2 kali 130. Ini kan 4 bagi 2 kan 2 ya, kali 130. Jadi ketemunya 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi. Yang keempat, luas permukaan kerucut. Nah, ini yang di sini harusnya ada R-nya ya, anak-anak. Luasnya gimana? Mirip dengan luas permukaan limas. Tapi sekarang bahasanya adalah selimut. Kenapa selimut? Bukan sisi tegak. Kalau sisi tegak kan jelas ya. Ya sebenarnya sama saja. Cuma kalau dikerucut kan bentuknya itu melingkar gini, nggak kaku kayak limas. Terus kita punya ini luas alasnya, rumusnya yaitu pi R kuadrat ditambah luas selimutnya. Luas selimut limas adalah pi kali R kali S. Ini untuk penjelasan bagaimana asalnya itu ada di jenjang selanjutnya. Karena kalau dijelaskan sekarang lama nanti. Jadi seperti ini dulu. Ini masih kepanjangan Pak? Iya memang. Jadi kita sederhanakan lagi seperti tadi. Jadinya seperti ini anak-anak. Luas permukaan kerucut sama dengan pi R kali R ditambah S. S itu yang ini. Nah ini S. Garis pelukis. Cara mencari S gimana? Seperti ini. Bagaimana menentukan nilai S? Nah ini. Nilai S atau garis panjang garis pelukis itu dinyatakan sebagai akar dari jari-jari dikuadratkan ini ditambah tinggi limas dikuadratkan seperti ini. Jadi nyarinya sama ruas Pitagoras ya. S itu garis pelukis, R jari-jari, dan T-nya adalah tinggi kerucut. Yang ini T. Ini tidak tertulis ya. Mohon maaf. Kita masuk ke contoh. Nah, ini. Dari gambar di sini, dari gambar di bawah ini, diketahui bahwa limas tersebut jari-jarinya 7, kemudian tingginya 24. Ditanyakan luas permukaan kerucut, langsung saja. Sebelumnya kita cari S-nya dulu, panjang garis pelukisnya dulu. Caranya dengan ini. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi kita masukkan R-nya 7, jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, karena tingginya 24 ya. Sama dengan 49 ditambah 576. Jadi sama dengan akar 625. Berapa akar 625? Itu 25. Terus baru kita tentukan luasnya, yaitu gimana tadi? PR kali R tambah S. Kita substitusikan semuanya. Pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya 7 ya. Kita masukkan R-nya 7 dan S-nya tadi. Oh, ini 25 ya. Wah, ini kesalahan ini. Mohon maaf. Jadi untuk contoh soal yang di sini
ini ada kesalahan karena di sini seharusnya 25 ya. Jadi ini harusnya 42. Oh, bukan 42. Harusnya 32. Jadi ini ada kesalahan. Tapi kurang lebih caranya seperti ini ya, anak-anak. Selanjutnya kita ke luas permukaan bola. Rumusnya langsung saja seperti ini. Oh, sebelumnya tadi luas permukaan bola yaitu 4 kali pi r kuadrat. Jadi 4 kali luas alasnya bola. Itu kira-kira. Tapi kan bola nggak punya alas ya. Ya. Itu kenapa kok luasnya permukaan bola itu 4 kali pi r kuadrat? Kalian akan belajar ini di jenjang selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke luas permukaan bangun gabungan. Bangun gabungan itu yang gimana, Pak? Ya, misalnya seperti ini. Ada prisma digabung, ditumpuk dengan limas. Kemudian ada kerucut ditumpuk dengan dengan tabung dan seterusnya, bola dengan kerucut dan seterusnya. Langsung ke contoh saja karena rumusnya mirip-mirip seperti yang di depan tadi. Seperti ini. Nah, ini contoh yang kubus dengan limas. Kita tulis dulu data soalnya. Kita di sini bisa melihat ukuran alasnya, yaitu rusuk kubusnya 8 cm. Kemudian rusuk tegak limasnya. Rusuk tegaknya berapa ini? 5 cm. Jadi bukan yang ini ya, anak-anak. Itu yang miring, yang samping gini. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jawabnya gimana? Kita cari dulu tingginya. Tinggi sisi tegaknya ya. Caranya gini. Kalau tadi kan dijumlah. Di sini ya. Sekarang kita carinya gini aja. Dikurangi. Sisi miring dikurangi yang sini. Biar ketemu tingginya. Nah, kita peroleh 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 4 kuadrat dari mana? Dari setengahnya ini. Setengahnya 8. Berapa? 8 dibagi 2 yaitu 4. Ya. 2. Jadi 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 16 yaitu akar 9. Berapa akar 9? 3. Kemudian kita lanjut masukkan rumusnya. Yang pertama dari alas dulu. Luas alas. Kenapa kok nggak 2? Karena yang sini kan sudah ketutupan. Jadi yang kita pakai adalah yang terlihat saja. Nah, ini luas alas ditambah luas sisi tegak kubus. Luas sisi tegak itu yang ini semuanya. Ditambah luas sisi tegak limas. Ditambah yang ini saja. Kenapa kok luas luas alas limasnya nggak dipakai, Pak? Karena sudah terhimpit dengan tutupnya kubus, tidak kelihatan. Istilahnya begitu ya. Nah, seperti ini. Luas alas kubus 8 kali 8 ditambah luas sisi tegak kubus. Ada berapa sisi tegaknya? 1, 2, 3, dan 4 belakang.
Jadi 4 kali 8 kali 8. Ya. Ditambah luas sisi tegak limas. 4 kali setengah kali 8 kali 3. Ini ya. Karena sisi tegaknya ada 4, kemudian semuanya sama. Jadi kita langsung saja kalikan 4. Diperoleh hasil seperti ini. 64 ditambah 256 dari sini. Ini hasilnya 256 ditambah 48. Hasilnya akhirnya adalah 368. Soal kedua. Tentukan luas permukaan gabungan berikut. Kita ketahui di sini jari-jari tabung berapa? Sama dengan 10, sama dengan jari-jari bolanya ya. Tapi yang di sini bolanya cuma setengah. Kemudian tinggi tabungnya 14 cm. Ditanyakan luas gabungannya, luas permukaannya ini semua. Sehingga kita peroleh seperti ini. Luas gabungannya adalah luas setengah bola. Ini tadi kan dari atas, sekarang tadi dari bawah ya, sekarang dari atas. Kemudian ditambah luas selimut tabung yang tengah ini, ditambah luas alas tabung yang sini, yang bawah. Jadi kita pakai luas setengah bola, karena setengah, jadi kita kalikan setengah luasnya. Setengah kali 4 pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung yaitu keliling alasnya. Keliling alas kali tinggi, jadi 2 pi r kali T. T itu adalah tinggi tabung. Ditambah dengan alas tabung, luas alas tabung, yaitu pi r kuadrat. Sehingga didapatkan seperti ini, panjang, ya. Karena kita pakai pi-nya 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya 10, bukan kelipatan 7. Sehingga hasil akhirnya diperoleh 1821,2 cm persegi. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berlatih. Bisa mengerjakan soal-soal di buku atau mencari di internet. Ingat, matematika itu memang tidak mudah. Tapi tidak sulit kalau kita mau belajar. Sekian dari Pak Arif, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.